Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan membahas mengenai salah satu konten daripada multimedia. Untuk hari ini video yang akan kita bahas yaitu mengenai audio. Di judul saya menuliskan suara dan audio karena barangkali sebagian besar dari kita masih menganggap bahwa suara dan audio itu adalah sesuatu yang sama. Padahal sebenarnya suara dan audio itu adalah sesuatu yang berbeda, di mana letak perbedaannya kita akan lihat di penjelasan video berikut. Baik, suara atau sound itu adalah salah satu besaran fisik atau fenomena fisik yang ada di sekitar kita, baik yang kita hasilkan sendiri ataupun yang kita dengar dari sumber suara yang lain. Nah, pada dasarnya suara itu adalah fenomena fisik yang dihasilkan oleh sebuah getaran. Jadi ketika ada suatu benda yang bergetar, maka besar kemungkinannya nanti dia akan menimbulkan suara. Jadi kata kunci yang pertama di situ yang harus diingat bahwa suara itu dihasilkan oleh getaran. Kemudian ketika getaran tersebut merambat, maka berubah namanya menjadi gelombang, dan itulah yang sampai di pendengaran kita. Kalau kita lihat ini adalah bagaimana suara itu menjalar kemudian sampai di pendengaran kita. Pertama bendanya bergetar, kemudian akan menyebabkan perbedaan tekanan udara. Setelah itu nanti getarannya itu akan merambat melalui udara, maka akan menjadi sebuah gelombang dan pada akhirnya akan didengar oleh manusia. Di sini ada dua hal yang unik di suara. Yang pertama adalah ada getaran, kemudian ada gelombang. Nah, kita harus paham terlebih dahulu apa itu getaran, kemudian apa itu gelombang. Yang dimaksud dengan getaran itu adalah gerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Jadi gerakan suatu bendanya nanti bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Apa contohnya? Misalnya contoh ketika ada pegas saya tarik, lalu ujungnya saya ikatkan. Ketika saya lepas tarikan saya, maka nanti pegasnya akan bergerak secara bolak-balik. Maka yang seperti itu disebut sebagai getaran. Contoh lainnya misalnya bandul. Ketika saya bandul ikatkan pada seutas tali, lalu saya gantungkan, kemudian saya memberikan sedikit simpangan atau menariknya dengan beberapa derajat misalnya, lalu saya lepaskan. Ketika saya lepas, nanti bandul tersebut akan bergerak bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Itu pun juga termasuk peristiwa getaran. Nah, peristiwa getaran saja itu tidak cukup untuk bisa dikatakan sebagai suara. Bisa dikatakan suara ketika nanti dia getarannya menjalar sehingga sampailah kepada pendengaran kita. Nah, peristiwa menjalarnya getaran itulah yang disebut sebagai gelombang. Ini. Jadi sekali lagi, gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi ada benda yang bergetar lalu dia merambat. Jadi selain bendanya bergetar juga akan merambat. Peristiwa merambatnya getaran itu terbagi menjadi dua nanti. Ada yang disebut sebagai gelombang transversal, ada yang disebut sebagai gelombang longitudinal. Gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getaran dengan arah rambatnya nanti tegak lurus, membentuk sudut 90 derajat. Sementara kalau untuk gelombang longitudinal, arah getar dengan arah rambatannya itu searah atau sejajar. Nah, ada beberapa konsep dasar yang harus kita pahami untuk yang terkait dengan suara. Yang pertama, suara itu dia butuh medium untuk merambat. Mediumnya nanti bisa berupa air,
udara ataupun gas. Suara tidak bisa merambat melalui ruang hampa. Ini juga sifat kedua dari suara, karena termasuk gelombang mekanik, spesifiknya adalah gelombang longitudinal, maka suara itu tidak bisa merambat di ruang hampa. Karena sifatnya suara bersifat sebagai gelombang longitudinal, sehingga suara harus butuh medium untuk merambat, sehingga nanti di ruang hampa dia tidak bisa merambat. Contoh gelombang yang bisa merambat di ruang hampa adalah gelombang elektromagnetik, seperti cahaya matahari. Cahaya matahari termasuk gelombang elektromagnetik. Itulah mengapa sebabnya cahaya matahari yang jauh di sana bisa sampai ke bumi tanpa melalui perantara atau tanpa melalui medium udara, air atau gas. Jadi dia bisa melalui ruang hampa kalau cahaya matahari atau gelombang elektromagnetik. Sementara untuk suara itu tidak bisa sama sekali ya. Kemudian suara dihasilkan oleh getaran suatu benda ya, sudah tadi ini. Selama bergetar akan menyebabkan perbedaan tekanan udara di sekitarnya, sudah juga. Kemudian akan menimbulkan yang namanya gelombang. Oke. Lalu di konsep dasar lainnya di suara ada yang disebut nanti sebagai periode, atau disimbolkan nanti dengan huruf T besar. Apa itu periode? Periode adalah pola yang sama atau yang berulang pada interval tertentu. Atau bisa juga kita sebut periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Karena polanya menimbulkan pola yang sama pada interval tertentu, maka terbagi nanti menjadi dua. Ada yang disebut periodik, nanti polanya sama. Ada non-periodik, polanya yang tidak beraturan. Apa contohnya misalnya kalau yang periodik? Misalnya instrumen musik atau nyanyian burung. Di instrumen musik kita tahu nanti dia akan pasti menghasilkan pola melodi yang berulang dengan interval tertentu yang sifatnya periodik. Sementara contoh non-periodik misalnya batuk, percikan air atau ombak ataupun guntur. Kita tahu bahwa bunyi batuk kita itu tidak akan persis sama antara misalnya ketika kita batuk pertama kali, kedua dan ketiga dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud sebagai non-periodik. Satu besaran lagi yang disebut sebagai periode. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai frekuensi. Simbolnya nanti F kecil. Yang dimaksud dengan frekuensi adalah banyaknya gelombang yang terjadi selama 1 detik. Kemudian satuannya nanti adalah hertz. Boleh juga ini cycle per second, tapi yang lebih umum dipakai adalah hertz. Itu kemudian frekuensi. Lalu yang berikutnya nanti ada disebut sebagai panjang gelombang atau wavelength. Kemudian biasa disimbolkan seperti ini. Kita baca ini lambda. Jadi lambda atau panjang gelombang sama dengan C per F. C-nya adalah kecepatan rambat bunyi. Biasa juga nanti ditulis V kecil. F-nya adalah frekuensi. Nanti banyak rumus selain yang ini, kita akan lihat. Jadi tadi sudah ada periode, sudah ada frekuensi, lalu sudah ada panjang gelombang, lalu sudah ada kecepatan rambat bunyi. Besaran berikutnya adalah ada yang dimaksud sebagai amplitudo. Amplitudo itu adalah ukuran keras lemahnya bunyi atau suara yang dalam satuannya disebut desibel atau dB. Batas ambang pendengaran kita itu adalah ini, di bawah 85 desibel. Kapan pendengaran kita mencapai 85 desibel, maka itu bisa berpotensi merusak telinga kita. Bahkan pada ukuran misalnya 130 desibel itu akan mampu menghancurkan gendang telinga. Oke, besaran berikutnya tadi velocity atau kecepatan rambat bunyi tadi yang C, yang kadang-kala nanti ditulis sebagai V. Satuannya adalah nanti meter per second. Nah, jika dalam
suhu kering kira-kira 20 derajat Celcius atau dalam satuan Fahrenheit adalah 68 derajat, maka kecepatan rambat bunyinya itu adalah ini 343 meter per second. Secara umum kalau kita lihat besaran-besaran yang tadi, kalau kita gambarkan, misalnya ini ada gelombang yang continue, gelombang suara, maka nanti akan menimbulkan beberapa besaran atau muncul beberapa besaran di gelombang ini. Yang pertama misalnya tadi amplitudo, ukuran besar kecilnya suara disebut amplitudo. Simpangan maksimumnya disebut sebagai amplitudo. Yang paling tinggi nih maksudnya dari sini. Kemudian lambda atau panjang gelombang itu identik dengan ukuran satu lembah, satu bukit, disebut sebagai satu gelombang atau satu lambda. Kemudian ada periode, huruf T besar simbolnya, lalu ada frekuensi, huruf F kecil. Kalau kita rumuskan selain yang tadi, bisa juga dituliskan T besar sama dengan 1/F. Jadi periode itu sama dengan 1/, frekuensinya. Atau boleh ditulis T kecil dibagi N. Ini T waktu, kemudian N nanti adalah banyaknya gelombang. Boleh juga rumus ini yang kita pakai. Sementara kalau F, frekuensi, boleh dituliskan rumusnya 1/T, 1 periode. Atau N/T, banyaknya gelombang dibagi dengan waktu. Tadi kalau panjang gelombang ini C/F, boleh juga nanti kita tulis C dikalikan dengan T periode, atau nanti boleh menjadi C kali T kecil dibagi N. Nah, tergantung nanti konteks soal yang mana yang diketahui. Kemudian sebagai contoh, misalnya ini, berapakah panjang gelombang untuk gelombang suara yang memiliki kecepatan rambat 343 meter per second dan frekuensi 20 kHz. Berarti kita tahu nanti simbolnya ini adalah C kecil atau V, ini adalah F kecil. Yang ditanyakan adalah panjang gelombang, berarti lambda atau wavelength. Tadi rumusnya adalah C/F. Jadi tinggal kita bagi 343 dibagi 20. Tapi karena kita di soal meminta satuan milimeter, maka dirubah dulu ke dalam satuan milimeter. Jadi 343 meter kita ubah ke dalam milimeter, berarti tinggal dikalikan 1000. Maka didapatlah 343.000 milimeter. Kemudian dari 20 kHz dijadikan Hertz, kilo Hertz ke Hertz itu kita kalikan juga 1000. Maka 20.000 kali 1000 ketemulah 20.000 Hertz. Ini kalau kita bagi nanti hasilnya adalah 17,5 mm. Kalau misalnya kita tanyakan panjang gelombangnya tadi ketemu 17,15 mm. Kalau ditanya berapa periodenya, maka rumusnya tinggal ditulis T sama dengan 1/F. Tadi kita ketemu F-nya adalah 20 kHz, jadi 1/20 kHz. Biasanya ini nanti kita jadikan Hertz satuannya, jadi 1/20.000 second. Nah, itu dibagi nanti ketemulah periodenya sekian. Nah, kemudian di frekuensi kita kenal ada beberapa pembagian. Jadi kalau kita belajar dulu di SMA atau di sekolah menengah atas, frekuensi itu secara umum dibagi menjadi 3 kelompok. Ada yang disebut sebagai infrasound, biasa juga nanti disebut sebagai infrasonik, adalah gelombang suara yang mempunyai frekuensi sekitar 0 Hz sampai 20 Hz. Infrasound ini atau infrasonik ini biasa juga disebut sebagai gelombang seismik. Dan beberapa hewan bisa mendengar bunyi pada rentang 0 Hz sampai 20 Hz, seperti badak, gajah, ataupun hewan lainnya. Jadi biasa ketika misalnya akan terjadi gempa, maka hewan-hewan yang bisa mendengar di rentang 0 Hz sampai 20 Hz
pasti biasanya sudah was-was dan akan segera mengungsi sebelum terjadinya gempa. Itulah karena hewan tersebut mampu mendengar pada frekuensi 0 Hz sampai 20 Hz di gelombang seismik atau infrasound atau infrasonik. Lalu yang kedua ada disebut sebagai audio sound atau audiosonic, atau ini langsung dituliskan sebagai pendengaran manusia. Sebenarnya ini adalah audio sound ataupun audiosonic, berada pada rentang 20 Hz sampai 20 kHz. Jadi inilah batas pendengaran kita sebagai manusia dan disebut sebagai audio sound ataupun audiosonic. Kemudian di atasnya ada yang disebut sebagai ultrasound 20 kHz sampai 1 GHz. Ini tidak bisa kita dengar, yang infrasound juga tidak bisa kita dengar. Yang bisa mendengar nanti di ultrasound misalnya hewan seperti lumba-lumba ataupun kelelawar. Jadi hewan-hewan tersebut mampu mendengar suara pada rentang frekuensi ultrasound yaitu 20 kHz sampai dengan 1 GHz. Nah, dari situ tadi penjelasannya muncul tadi ada yang disebut sebagai audiosonic ataupun audiosound. Nah, dari dasar itulah kemudian disebut sebagai audio. Jadi sesungguhnya yang dimaksud dengan audio itu adalah suara atau bunyi yang dimana sesuai dengan batas pendengaran manusia. Batas pendengaran manusia tadi kita itu adalah 20 Hz sampai 20 kHz. Nah, ini rentang suara yang ditimbulkan dengan di sini disebut sebagai audio. Dan gelombangnya nanti disebut sebagai sinyal akustik atau acoustic signals. Jadi, sekarang kita bisa ketahui bersama bahwa ternyata audio itu lebih spesifik dibandingkan dengan suara. Audio itu suara juga, tetapi dia hanya pada rentang 20 Hz sampai dengan 20.000 kHz. Itu yang disebut sebagai audio. Sementara kalau suara tadi dia mencakup semua, mulai dari 0 Hz sampai tadi di atas 1 GHz, itu suara. Jadi audio itu lebih spesifik dibandingkan suara. Suara itu bersifat umum. Kemudian di dalamnya nanti ada audio yang berada pada rentang 20 Hz sampai dengan 20 kHz. Jadi di luar tadi, atau katakanlah di luar audio sound atau audiosonic, maka suara yang tersebut dikategorikan sebagai noise. Bagi manusia ya, disebut sebagai noise. Penggambaran dari frekuensi bisa kita lihat seperti ini. Jadi misalnya pertama ada sinyal analog seperti ini. Kemudian kalau nanti sinyalnya berfrekuensi rendah, maka nanti gelombangnya akan renggang seperti ini. Dan rumusnya sama tadi, F sama dengan seperti. Kalau ini ada L berarti itu menunjukkan bahwa rendah, low frekuensi. Kalau high frekuensi maka ditandai dengan rapatnya fungsi gelombangnya. Ini sangat rapat ini. Jadi semakin tinggi frekuensi maka semakin rapat fungsi gelombangnya. Artinya semakin banyak gelombang yang dihasilkan. Sementara kalau frekuensinya kecil maka akan merenggang seperti ini. Sedikit gelombang yang dihasilkan. Nah, kita tahu bersama kemarin bahwa gelombang suara itu sifatnya analog. Ketika akan masuk di komputer, direpresentasikan pada komputer, maka sinyal atau gelombang analog tersebut harus dirubah dulu ke dalam sinyal digital. Nah, proses pengubahannya nanti akan melalui beberapa tahap, dan tahap yang paling pertama adalah yang disebut sebagai sampel atau mengambil titik-titik pengukuran pada sinyal kontinu. Jadi ini ada misalnya sinyal kontinu seperti ini. Lalu untuk menjadikannya sinyal digital, dia harus disampel, istilahnya disampel, mengambil titik-titik pada gelombang
continue ini. Jadi misalnya ini kita ambil dan seterusnya diambil titik-titik seperti itu. Dan prosesnya disebut dengan sampling. Seperti ini ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita punya CD audio mempunyai frekuensi sebesar 44.100 Hz, itu artinya jumlah sampelnya itu ada sebanyak 44.100 per detik. Jadi ada 44.100 titik dalam satu detik. Jadi sebagai contoh gambarnya, misalnya ada gelombang seperti ini, katakanlah sampai di sini ukurannya 1 detik, maka dalam rentang panjang gelombang ini, 1 lambda ini, itu mempunyai titik sampel atau pengukuran sampling sebanyak 44.100. Itu maksudnya. Nanti setelah masuk sampling nanti akan diolah lagi lebih lanjut. Oke, itu kemudian. Nah, perkembangan format audio sudah banyak sekali sejak tahun 79 sampai sekarang. Perkembangan audio itu meningkat pesat juga. Di tahun 79 kita kenal ada compact disc atau CD. Ini berbentuk fisik yang disc itu ya. Kemudian ada digital audio tape yang berekstensi DAT ini, yang berekstensi DAT misalnya. Lalu ada digital compact cassette dan mini disc yang berupa konten kita kenal misalnya AIFF, ada juga WAV. Yang paling terkenal adalah ini MP3, MP3. Kemudian di physical format lainnya ada DVD ya. Sekarang setelah misalnya ada tadi CD, sekarang ada DVD. Ada juga nanti Super Audio CD, dual disc. Kemudian di konten selain ada MP3 ada misalnya AAC atau WMA. Itu semua contoh format-format untuk audio. Sementara untuk software di audio banyak juga yang kita sering pakai, misalnya Winamp, Real Player atau Windows Media Player, KM Player, QuickTime dan lainnya ya. Yang paling familiar mungkin adalah Winamp dengan Windows Media Player. Baik, demikian untuk penjelasan mengenai audio. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.